فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ada 3 golongan manusia dalam Islam. Yang pertama, yang paling bobrok, diberikan nikmat tidak pernah bersyukur, diberikan cobaan lebih berat lagi. Kita temukan orang seperti ini misalnya pada saat kita ketemu semuanya buruk. Istri saya begini, suami saya begini, anak saya begini, pembantu saya begini, kerjaan saya begini, semua tidak pernah syukur. Ini nikmat banyak tapi tidak pernah syukur. Apalagi kalau cobaan sedang datang, mungkin sakit flu satu kampung tahu kalau dia flu. Ini orang yang paling bobrok nih, jangan jadi orang seperti ini. Golongan kedua adalah orang mukmin. Tadi kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin kalau diberikan cobaan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Dan sabar ini Bapak Ibu sekalian bukan elus dada duduk manis, bukan. Sabar itu definisinya adalah terima takdir Allah, kemudian action cari jalan keluar untuk dari masalah itu. Misal Bapak Ibu bangun tidur flu, terima dulu, oh Allah lagi coba saya sakit. Kemudian ikhtiar minum obat, itu sabar namanya. Bangkrut usahanya, terima dulu cobaannya Allah, baru ikhtiar. Itu namanya sabar. Jadi bukan duduk manis, tidak berobat, tidak ikhtiar itu lain. Itu bukan sabar namanya. Golongan ketiga, dan ini yang jadi target kita adalah, kalau dia berikan nikmat, dia bersyukur, diberikan cobaan, dia bersyukur. Gimana caranya itu? Diberikan cobaan bisa bersyukur. Baik. Kata kuncinya adalah satu, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita la qadarullah pulang ke rumah, gitu kan? Rumah kita kebakaran. Ada orang teriak-teriak, suaranya habis, rumahnya habis. Gak ada manfaat. Dalam Islam kalau masalah sedang terjadi, maka kita dilarang dalam agama kita menanyakan kenapa terjadi, tapi apa solusinya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengatakan lau itu kalau seandainya. Karena itu membuka pintu syaitan. Kalau seandainya tadi malam ada sapam, nggak masuk pencuri, pencuri sudah masuk. Kalau seandainya semalam AC saya nggak kecilin, saya nggak flu, nggak bisa, sudah flu, gitu kan? Nggak bisa lagi. Kita lagi jalan, ban mobilnya pecah, emang sudah pecah, selesai. Jadi kita kalau ada masalah, tinggal langsung solusinya apa, langsung jalan keluarnya apa, nggak usah tanyain kenapa terjadi, karena itu hanya buang-buang waktu, gitu kan? Baik, pada saat kita pulang rumah kita kebakaran, yang kita lakukan adalah telepon pemadam kebakaran, ambil air, ikhtiar, siram, coba. Kalau sudah ikhtiar pun, ternyata rumah kita hangus, tetap, masih bisa kita bersyukur? Masih bisa. Kalau Bapak Ibu mau jadi tingkatan ini, tingkatan namanya orang-orang muhsin. Diberikan nikmat, dia bersyukur, diberikan cobaan, dia juga bersyukur. Dia akan mengatakan, Alhamdulillah, saya tidak di rumah pada saat kebakaran. Kalau saya di rumah, saya juga mati. Maka pada saat itu, doa yang termasuk mustajab adalah doa orang yang sedang kepepet. Dia bisa mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah menghanguskan rumah ini, maka gantikanlah aku. Lalu dia bilang sama dirinya, mungkin ada uang haramnya. Allah mau hilangkan. Karena kadang-kadang Allah menghilangkan uang haram dari kita ini dengan caranya ya. Contoh Bapak Ibu pegang uang haram nih. Kita bertakwa sama Allah, kita yakin ibadah, sering ibadah kepada Allah. Lalu tiba-tiba uang itu dipinjam orang, nggak dikembaliin. Kita lagi taruh di satu tempat, hilang. Hari-hari nggak ketemu. Sebenarnya kalau kita sangka baik dengan Allah, kita harus yakin, ini hilang dengan hikmahnya Allah. Mungkin ada uang haramnya jadi masalah nih. Bapak Ibu pernah terjadi nggak? Ini 5 menit lagi ya. Baik. Mohon maaf kalau ada tahsinnya, saya ringkaskan. Kalau Bapak Ibu pernah keluar masjid, saya nggak tahu di sini terjadi nggak. Di Indonesia ini sering. Saya kasih contoh di negara kita. Keluar masjid sendalnya hilang. Apalagi kalau sendal baru hilang. Baik, kalau kita keluar masjid sendal kita hilang, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bagaimana untuk mencapai tingkat muhsin tadi ini? Kalau kita keluar kita ngomel-ngomel, caci maki pencurinya, pencuri dapat dosa dengan curiannya, kita dapat dosa dengan caciannya. Kita boleh doain pencuri, ya Allah matiin dia bisa, tapi nggak boleh caci maki dosa. Fahami itu, gitu kan? Harus gitu. Nah kalau kita keluar masjid, kita temukan sendal kita hilang, apa harus kita lakukan? Sangka baik dengan Allah. Pertama ikhtiar dulu. Cari, tidak ketemu, sangka baik dengan Allah. Oh, mungkin sendal itu ada uang haramnya. Oh, mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Tinggal beli sendal Rp50.000 kalau di Jakarta gitu kan. Selesai pakai. Di sini nggak tahu berapa dolar gitu kan. Intinya adalah beli sendal, ganti. Dan kita membayangkan sesuatu yang lebih berat. Kalau mau musibah kita jadi kecil, bayangkan yang lebih besar. Di luar masjid ini ada orang yang bisa beli sendal satu pasang 100 juta, tapi nggak bisa dipakai karena kakinya satu puntung.
Gitu kan. Kita kakinya masih utuh, tinggal beliin sendal, selesai. Gitu kan. Niatin sedekah, habis urusannya. Maka orang mukmin tidak ada beban hidupnya. Karena semuanya jadi biasa. Ini kata kunci.